Untuk stok aja main game. Jadi apa ya? Jadi lebih baik. Itu adalah tujuan kita ya. Selamat sore. Ya, perkenalkan sebelumnya di sini nama saya Syafa Lima. Kami dari Universitas Palangkaraya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Dan saya di sini hari ini bersama dengan partner saya yaitu Perkenalkan, nama saya Pepdi Arianti. Saya sama seperti Natasha dari Universitas Palangkaraya. Kita kuliah memasuki semester 7 menjelang 8. Nah, jadi tujuan daripada pertemuan kita pada sore hari ini, sekarang dijelaskan. Oke, tujuan kita kalian sore hari ini berkumpul yaitu melakukan layanan konseling kelompok. Jadi tujuan layanan konseling kelompok kita pada hari ini adalah di mana masalah yang kalian hadapi nantinya akan kami bantu untuk menyelesaikan. Di sini kita santai aja ya. Santainya dalam artian relax, jangan tegang, namun kita tetap serius. Sekarang kita akan mulai dengan doa. Ada satu orang yang membimbing kita dalam doa. Sebelum kita mengenai kegiatan juga berarti karena sudah berdoa menurut kita saya sudah menggunakan solusi kebahagiaan. Tujuan dari konseling kelompok kita pada hari ini sudah saya jelaskan. Yang pertama yaitu untuk membantu menyelesaikan masalah yang kalian hadapi di dalam komunitas ini. Dalam pertemuan pertama ini kita punya waktu 45 menit. Di dalam konseling kelompok itu ada asas-asas, di mana yang pertama itu adalah asas keterbukaan, di mana kalian menyampaikan secara terbuka apa permasalahan-permasalahan yang kalian hadapi tanpa menutup-nutupinya. Karena kalau ketika kalian menutupi permasalahan, otomatis kami tidak akan bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang kalian hadapi. Jadi perlunya asas keterbukaan di dalam konseling. Ada asas kesukarelaan, di mana asas kesukarelaan ini kalian dengan sukarela menyampaikan permasalahan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ya, terima kasih atas kesediaannya, kesukarelaannya. Dan di sini yang paling kami tekankan adalah asas kerahasiaan, di mana segala sesuatu yang kalian ceritakan itu 100% rahasia. Tidak kami umbarkan karena tadi kami berdua sudah berkenalan. Perkenalkan nama saya Jangiri. Perkenalkan nama saya Sandi Setia Anggawijaya dan sebelah saya. Perkenalkan nama saya Rizkyandi Batin Magoyani. Perkenalkan nama saya Abdul tentang aktivis. Dan saya perkenalkan nama saya Raffi Ahmad, bisa dipanggil Raffi. Lapata. Di sini kita tadi sudah setuju ya untuk bukan hanya kami aktif, tapi kalian juga diharapkan aktif untuk menceritakan gitu. Ketika kami menanyakan, kalian aktif menceritakan kan lebih detail. Sangat saya harapkan yaitu ketika temannya menyampaikan pendapat itu didengarkan lebih baik dan menyampaikan dan menyanggah itu dengan cara sopan, tapi tetap sopan, ya. Selanjutnya nanti kita ada ice breaking. Tujuannya adalah untuk mengakrabkan dan juga untuk kita lebih relax gitu, untuk kita lebih santai. Breakingnya ini untuk melatih konsentrasi kalian ketika menjawab pertanyaan atau biar relax seperti apa yang disampaikan Kak Natasha tadi. Ice breakingnya tentang ice breaking itu berupa permainan yang bertujuan untuk menjalin keakraban maupun melatih konsentrasi kalian. Iya, kan biasanya misalkan biar nggak tegang lah bahasanya. Ini permainan ringan. Permainan ringan. Jadi, ini ringan tapi harus fokus. Pertama kita berhitung 1 sampai seterusnya. Ketika mendapatkan angka ganjil, kalian tepuk tangan. Coba dimulai dari saya, kan 1. Lanjut 2. 3 tepuk tangan doang tanpa digerak. Oke, paham? Baik, kita mulai dari Jai. 2. Nah, itu adalah Ini yang bodoh. Emang itu adalah bentuk dari ketidakkonsentrasian Ya. kita. Diulangi lagi. 2.
4 kan? Musuh jaringan bro. Pasti Ganjil. butuh konsentrasi. 5 nya ada Lanjut, pokoknya Ingat ini yang lanjut. ganjil tutup Kayak tangan angkanya kecoban deh. lanjut tapi tetap pada. Iya. Angkanya tetap Ah, lanjut. mulai dari saya aja ya. Ya. 8. 10. 12. Selanjutnya. 13. Nah, Siap-siap tangan. 1. Ganjil. 13. 13. Apa lah? Mulai dari Jangan bersuara, Bi. Oh, 14. Apa yang ganjil? 16. 18. Oke. Ini mungkin salah satu orang yang nantinya pertama menyampaikan permasalahannya. Ketika memperkenalkan sih sebenarnya kalian ini adalah komunitas, nama komunitas kalian ini apa. Selanjutnya itu adalah permasalahan kalian di dalam komunitas ini gitu. Jadi kami ini dari komunitas Tio. Tio itu nama tempat tongkrongan sih. Singkatan dari tempat ilmu sosial. Habis itu kalau untuk permasalahannya, ini kan kami tempat tongkrongan dan banyak memang member-membernya itu kayak bermain game online yang bisa main bareng. Gara-gara pengaruh game lo, emosi ini tidak mudah dikontrol. Jadi pelajarannya itu kan masalah lu, tertawa bukan ini apa? Lebih ke emosi, Iya. yang lebih mengeluarkan kata-kata kasar gitu. Oke, selanjutnya Ya. siapa yang mau? Oke. Oke. Nah, permasalahan itu kalau misalkan main game bisa sampai larut malam, bahkan bisa sampai pagi. Kadang jam sekolah terganggu. Yang sekolah terganggu ya, Nah, tidur karena di sekolah. sering tidur di sekolah gitu ya. Iya, Oh, karena sering main game. iya. Itu udah Sering tidur di sekolah, kurang tidur. kurang tidur karena Iya. malamnya main game Ya, kan. sampai pagi. Palingan sampai jam berapa ya? Sampai jam berapa ya sih? Jam bilang sampai 5 ya. Paling lama jam 5. Setengah 6. Gak ada tidur tuh. Ada. Ada. Paling ngomong nih. Akhirnya sekolah lagi. Selanjutnya kan? Saya pribadi sih sama seperti Jainuri ya. Bermain game tuh sampai lupa waktu. Orang tua juga sering nganggur. Namun ya anak muda gitu. Ya, Namanya juga manusia. Mereka udah gitu. Ya, bisa tuh dari di jam sekolah pun tuh Hmm. masih main game. Guru ngejelasin tuh. Ini sambil main game. Jadi kamu emang bangsat ya. Jadi kamu duduknya di belakang tuh sampai nggak ketahuan Ya, gurunya. emang juga kan. Duduknya di belakang sambil main di bawah meja gitu kah? Atau Iya, gimana? iya. Atau Duduk di di belakang di laci gitu. Di laci. Maksudnya itu apa yang akan dilakukan? Ya. Sampainya di laci. Sampai di Oke. laci. Sampainya di laci saat guru menjelaskan pun masih Kurang. main game. Jam tidur Kurang juga keganggu. jam tidur juga keganggu. Seringan. Oke, tadi permasalahan Kiaji sampai orang tuanya menegur nih, sampai juga berpengaruh pada jam sekolahnya, di sekolah bermain game, guru menjelaskan juga sering bergadang nih karena game. Pagi ketemu pagi pernah sering. Pergi sering Jadi itu tidur ngambil waktu uang gitu. sekolah. Terus kalau misalnya malamnya nih main game, malamnya main game sampai subuh. Ya, Itu sekolah gimana tuh? soalnya itu sering terlambat poin-poin lalu. Poin-poinan, oh di sekolahnya ada poin-poinan gitu. Jadi kepotong nih otomatis poinnya karena terlambat. Iya. Sekolah. Sampai mau dikeluarin sekolah kan? Enggak nyampe. Oh, enggak. Oh, enggak nyampe. Aman. Masih belum. Enggak, semoga enggak lah. Kasih keluar enggak? Oh, semoga enggak. Itu udah ditegur. Oh sudah dapat SP? Belum. Oh, belum. Aman. Ini banget lagi. Iya. Udah dikasih ke orang tuanya gitu ya. Iya. Diam-diam langsung keluar. Oh, iya. udah. Udah. Aku mau ngecek. Oke, selanjutnya. Saya juga sama seperti Jainuri dan Yandi suka begadang. Kamu ada. Jadi efek begadang itu membuat saya telat masuk sekolah dan sering gak masuk sekolah. Sekolah. Iya, gitu. Oke. Berarti masih better saya lah ya masuk sekolah ya.
Iya. Tapi sering gak turun juga. Enggak, masih Biasanya dispen-nya. Jam 6 masuk sekolah, jam 7 dispen sampai bulikan. Saya juga sering dispen. Iya. Oke, jadi masalahnya adalah yang paling banyak itu adalah terganggunya jam tidur yang mempengaruhi jam sekolahnya entah itu terlambat ataupun dia tidak memperhatikan di saat gurunya menjelaskan juga tidur di saat jam pelajaran gitu. Baik gurunya kosong, gurunya nggak ada maupun gurunya ada gitu ya. Curi-curi waktu untuk tidur karena main game dia berjuang buat ngomong gitu ya. Kurang tidur gitu ya orang itu. Ya. Kan? Ya, sama kuliah kak. Oh, aku ini kan dari SMA, bahkan dari SMP kan. Iya. Kecanduan game kak. Setelah lulus SMA nih, gara-gara kecanduan game, jadi hobiku ini keikut-ikut juga, kayak maksudnya hobi buruk lah ini kan. Apalah kecanduan game itu termasuk hobi yang buruk. Iya. Nah, gara-gara udah lulus ini kan kak, sebenarnya kan saya tuh termasuk harus yang namanya dari kerja gitu, dari kerja. Tapi gara-gara game ini saya jadi malas kerja gitu kan kak. Jadi gimana solusinya gitu kak? Jadi nganggur ya. Iya, Jadi malah tidur Boleh main saya game ya. ralat. Ya. Tadi kamu mengatakan game itu adalah hobi yang buruk. Salah. Tidak semuanya. Silakan dijawab. Salah. Karena hobi main game ini gampang buruk. Yang buruk tuh cara kamu untuk apa ya istilahnya ya, gimana caranya Ikam mempergunakannya. Kalau misalnya Ikam dasar hobi main game, contohnya kayak si Yandi ini, memang dia dampaknya lumayan buruk sampai telat masuk sekolah atau sampai nggak sekolah kayak mereka nih. Tapi dari game itu juga dia ada penghasilan sendiri. Contohnya penghasilan dari game itu job di game, kira-kira. Habis itu turnamen, nestur. Yang sampai bisa diikut di arena. Bisa sampai keluar-luar. Nah, jadi besar. ya intinya untuk hobi game itu nggak buruk. Tapi Ada batasannya. ada Nah, batas. apapun yang berlebihan itu berbahaya. Jadi tergantung ke diri sendiri lagi. Cara memanajemen dirinya ya. Jadi tepatnya seperti itu. Bagaimana mengendalikan gitu kan. Iya, membatasi, mengendalikan, manajemen waktunya dan manajemen dirinya untuk bagaimana waktunya bekerja, di mana waktunya tidur, sekolah. Tadi kan masing-masing sudah menjelaskan nih pernyataan daripada keadaan diri masing-masing, permasalahannya. Menurut kalian semua, kalian masing-masing, menurut kalian siapa permasalahannya di sini yang paling berat? Raffianko. Karena dia udah Sudah lulus. gede. Raffi kan harus itu. Enggak. Yang parah memang bukan Raffi yang parah, antara yang dengan Raffi. Karena Ini mereka berdua masalah. bersangkut pautkan dengan masa depan mereka. Yang Ini dia yang sudah kami. lulus, tinggal di rumahnya tuh ya dia jangan malas untuk mencari kerja. Jangan Udah untuk stok aja main game. Ini Raffi ini Angko. Kelihatan nggak kalau kita panggil Angko? Oke, karena susah tadi membedakan ya. Maaf ya atas kesalahan nama. Jadi ini problem ini Angko kak. Ini si Raffi. Tapi kan menurut Sandi nih, menurut saya sih yang paling berat itu Raffi Ahmad. Iya. Raffi Ahmad karena dia kan masih peserta didik gitu. Iya, Berdampaknya masih kayak Dampak gitu. untuk ke masa depan. Masalah si Angko tuh berat, tapi masalah Raffi jadi lebih berat karena dia menyangkut sekolah. Masih sekolah. Masih sekolah dan itu Selain dia ini, pendidikan formal. Jadi apa ya? Nah, gitu. Jadi lebih baik. Itu adalah tujuan kita ya. Kalau menurut saya permasalahan Bang Angko berat, tapi ada yang lebih berat, masalah Raffi. Karena masalah Raffi ini masih menyangkut sekolah, karena dia masih belajar. Jadinya ya gimana ya? Masih menyangkut ke masa depan. Gimana belajar ya memang gunanya untuk belajar. Ya bukan untuk main. Nanti masa depannya mau jadi apa? Jadi apa? Jadi apa? Ayo. Tapi mau jadi apa? Kan udah jadi itu anaknya. Udah jadi Raffi apa? Selanjutnya Untuk Bang Angko kan memang berat kan. Bang Angko ini kan udah 19 dan dia katanya masih kecanduan di hobi game-nya. Untuk
seperti tadi penjelasan hobi game tuh nggak buruk kan. Eh, Bang Angkon itu serah aja lagi kalau misalnya dia mau meneruskan hobinya, dia bisa kalau misalnya dasar harap di game tuh. Ya. Jadi kan dapati duit dari game itu. Nah, Contohnya ngejoki. ya contohnya ngejoki segala turnamen-turnamen. Nah, kalau memang menurut kamu ngegame ini cuma hobi-hobi untuk main senang-senang, berarti dikurangin ya porsinya dan berpikir sudah itu nah sudah tua nah sudah tua bukan bang sudah tua tapi sudah dewasa Ya. coba aja jangan ngebani orang tua cari gawian sana. Nah itu jadi intinya kalau untuk untuk Rapi dia untuk masih belajar masih dipegang sama orang tuanya, sekolah masih dibiayain juga sama orang tua, masih diberi uang tanggung. Dan memang tujuannya di sekolahin untuk belajar dan mencapai masa depan. Kalau untuk game-game terus, mau jadi apa? Udah Jadi apa? Oke. Jadi intinya yang paling parah di sini masalahnya kasusnya itu ya Rapi menurut saya. Mana tuyul ya? Raffi. Lagi Raffi Ahmad ya. Ya. Selanjutnya, menurut kamu nih? Menurut Ya. saya sih ya sama-sama aja kayak Sandi Denuria. Yang Raffianko ini biasanya panggilan Ko. Ya saya setuju sih. Kata Tandi sama Denuria sama aja. Ya Oke, lebih ke Raffi Ahmad karena dia masih sekolah. Iya. Ya. Oke. Selanjutnya nih, menurut Angko sendiri gimana? Menurut saya juga setuju sih kak. Soalnya tapi itu lebih berat dari saya. Kalau masalah saya ini mungkin dari diri saya sendiri kak. Itu mungkin kalau untuk saya nanti kedepannya tuh untuk masalah saya nih kak, buat merubah lebih baik. Contohnya bisa memanajemen waktu lagi. Ya kan? Ya, Nah, mungkin saya lebih setuju permasalahan sekarang tuh dibahas ke Raffi kan. Alasannya? Soalnya Raffi ini kan masih sekolah kan kak. Jadi intinya jangan seperti saya lah gitu. Mengulang kesalahan yang sama. Jadi saya setuju kalau masalah Raffi ini. Oke, untuk Raffi sendiri gimana nih? Kira-kira apakah sedia nih? Kan tadi teman-temannya berembuk untuk permasalahan Raffi nih. Karena permasalahan Raffi itu adalah karena Raffi masih sekolah. Jadi mereka lebih memperhatikan masalahnya si Raffi karena Raffi masih sekolah juga untuk masa depannya Raffi. Jadi teman-teman bahwa permasalahan Raffi yang berat atas pertimbangan. Poinnya tadi karena sering tidak masuk sekolah, beralasan dispen untuk ke rumah teman buat main game. buat main game. Wah, parah. Lalu apalagi tadi Suka tidur di kelas, suka tidur di kelas. Baik, emosinya suka naik kayak gitu pak. lebih emosional. Ya. Sama dampak dari game itu tadi. Iya. Sering terlambat masuk sekolah juga. Sebagian besar ya, Iya. sering terlambat masuk kelas. Nah, di sini kalian diminta untuk menuliskan untuk bagaimana kalian memanajemen diri kalian, mencatat bagaimana langkah yang akan kalian lakukan untuk mengurangi dampak daripada kecanduan game itu tadi maksudnya. Iya. Jadi misalkan nih, saya berjanji pada diri sendiri. Misalkan dari saya memulai pola tidur. Saya atur jam tidur saya, main jam dengan batas sekian-sekian. Boleh, silakan. Ada injek. Tapi tulis. Kak, tapi ini berarti kami menulisnya tuh tentang masalah kami sendiri kan? Ya, itu tuh kayak semacam yang solusi untuk diri saya. Oke. Sudah? Sudah. Nah, ini kalian sudah mencatat itu tentang bagaimana kalian memanajemen diri kalian terkait tentang kecanduan game. Harapannya dari tulisan ini kalian dapat merefleksikan bagaimana isi dari tulisan ini diterapkan dalam diri sendiri. Catatan ini kalian pegang saja
Misalkan nih pada saat waktu berkaca, kalian bisa tempel di mana saja. Kalian bisa tempel di mana saja di depan kaca. Ini adalah komitmen diri kalian atas perilaku yang telah kalian buat. Iya. Itu tadi dampaknya itu tadi kan cukup berat ya. Dampak tadi cukup merugikan. Menurut kalian ini merugikan atau tidak? Merugikan sekali. Sangat merugikan. Merusak, serosak, Boleh dibacakan hancurkan. sedikit tentang apa yang akan kamu refleksikan untuk seterusnya? Merusak. Iya. Kedepannya saya akan merubah waktu pemain game dengan durasi 1 jam sampai 2 jam. Dan saya akan merubah jam tidur saya. Oke, berubah jam tidur dari waktunya ya. Nah, maksudnya tadi berubah jadi tidur tuh, jam tidur tuh ini terlalu normatif. Misalkan kamu merubah jam tidur, bisa aja sebelumnya kamu tidur jam berapa, jam 5 pagi aja udah akan merubah jam tidur menjadi jam 2 pagi, sama aja hasil. Boleh. Kita akan mendengarkan nih si Raffi Ahmad. Kedepannya saya akan merubah waktu saya bermain game dengan durasi 1 sampai 2 jam. Dan saya akan merubah jam tidur saya. Misalnya nih, saya kan tidur pagi. Saya kan merubahnya jadi jam 11 atau jam 10 gitu. 10 apa tuh? Malam. Nah, di atas masing-masing kita sudah menyepakati ya tadi bahwa masing-masing dari kita itu akan berusaha untuk Merubah memanage diri jadi lebih baik. merubah diri jadi lebih baik, lebih mengatur lagi waktunya nih. Waktu main gamenya hampir 1 kali 24 jam dikurangi. Betul. Jadi 2-3 jam aja sambil memanajemen mana waktu untuk keluarga, waktu untuk teman, jangan sepenuhnya untuk pacar, jangan sepenuhnya untuk game ya, oke? Nah, dalam kertas-kertas kali ini tadi sudah dikatakan oleh Kak Febri untuk dilaksanakan sebaik mungkin, dan harapan kita adalah kalian bisa memanajemen diri kalian sendiri, oke? Nah, terkait waktu kita sudah hampir habis. Yaitu selanjutnya adalah bagaimana nih menurut kalian setelah kita melakukan konseling, mungkin waktu sejauh ini bagaimana sih kesan-kesan kalian setelah mengikuti konseling kelompok ini? Silahkan dari Zai. Pesan saya dalam program Dalam konseling dalam konseling kelompok ini membantu saya untuk mengatur waktu tidur dan mengatur waktu tamu keluarga. Oke, selanjutnya Shani. Apa ini pesan dan kesan? Kesan. Pesannya aja. Pesannya dari hasil konseling kelompok kali ini, saya merasa cukup terbantu untuk dalam mengatur. Mungkin cukup membantu untuk saya bisa tahap pertama untuk merubah saya dari yang emosional untuk si rendah lagi mungkin atau gimana. Kendalikan. Ya, dikalikan. Oke. Ada lagi? Cukup. Oke, selanjutnya Yanti. Kesan-kesannya nih setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok tahu ini menurut kamu sendiri? Kesan saya sih menyadarkan saya atas kesalahan saya selama ini yang membuang waktu secara sia-sia, yang tidak membuahkan hasil. Ya. Kan ada hasilnya sih, tapi kurang. Gitu ya. Sangat lebih dominan ke merugikan. Ya, lebih dominan ke merugikan. Ada untungnya, tapi dominannya merugikan. Oke. Selanjutnya apa? Bagaimana? Jadi kesan-kesannya saya menjadi sadar kalau melakukan saya yang kemarin itu salah nggak gitu. Jadi dengan konseling ini saya menjadi sadar lah intinya gitu Kak. Menjadi sadar dan saya kedepannya akan menjadi lebih baik lagi. Oke, harapannya adalah menjadi lebih baik lagi. Ya. Dan sejauh ini aku sudah sadar gitu ya. Sedikit sudah sadar. Karena aku juga permasalahannya cukup berat nih tadi. Ya. Oke, selanjutnya silakan Raffi Ahmad. Kesan saya sama sih kayak mereka berempat. Pesannya konseling ini menyadarkan saya untuk mengatur waktu tidur, waktu bermain game, dan lebih semangat sekolah. Oke. Mantap, Raffi.
Ya, selanjutnya nih setelah ini, tadi kita sudah tahu bahwa masalah rapi berat. Ya. Kita akan melaksanakan berkeling lanjutan kawan kami itu yang mana si Raffi Ahmad berubah dan juga tadi kalian semua berkhususnya gitu. Ya, kami berdua mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya dan terima kasih juga atas partisipasi yang sudah dilakukan oleh kalian. Selanjutnya kita menutupnya dengan berdoa. Misalkan satu orang bergantian. Hidupnya biar Ya. lebih Lebih terbawa, maksimal. lebih dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Oke, silakan. Oke teman-teman, sebelum kita pulang nih dari tentunya ini, mari kita berdoa dan berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak.